Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat atau merepresentasikan video untuk memenuhi tugas praktikum jaringan komputer pertemuan 9 Universitas Pamulang. Oke, langsung saja kita ke video praktikumnya. Oke teman-teman semua, pada video kali ini yang akan saya praktekkan adalah pertemuan 9 tugas praktikum jaringan komputer Universitas Pamulang ya. Pada pertemuan 9 kali ini materinya adalah terkait IP address di sistem operasi Windows. Jadi yang dibahas itu bagaimana sih cara mengkonfigurasi IP addressnya, baik melalui GUI maupun melalui CLI. Kemudian bagaimana cara mengkonfigurasi dengan statik ataupun DHCP gitu, baik menggunakan GUI atau CLI. Nah di sini akan kita bahas ya terkait praktikumnya, bagaimana cara mengkonfigurasinya. Oke, langsung saja kita ke poinnya. Poin yang pertama itu konfigurasi IP address versi 4 menggunakan GUI dengan IP-nya statik ya. Oke, nah pada modulnya ini menggunakan sistem operasi Windows XP. Namun yang saya gunakan ini Windows 10, jadi mungkin agak sedikit berbeda dari sisi UI-nya. Namun secara tata cara konfigurasinya akan sama saja ya. Oke. Kemudian kita lihat dulu IP yang diinginkan oleh dosen atau yang diperintahkan dalam tugas kali ini, yaitu IP-nya 192.168.1.1, netmasknya ini prefixnya /24, gateway-nya di 1.254, DNS servernya di network yang berbeda yaitu 10.254. Oke, kemudian setelah itu kita diarahkan untuk melakukan cek konfigurasi IP-nya dengan melihat statusnya. Kemudian ini cek konfigurasi juga menggunakan CMD ping ke dirinya sendiri. Oke, gak masalah. Oke, langsung saja kita praktekkan. Langsung kita ke menu start, kemudian ketik setting ya. Ketik setting. Oke, nah kalau di Windows 10 seperti ini, masuk ke network and internet. Setelah itu ke klik status. Oke, agak lama. Oke, klik status, kemudian change adapter option. Nah, di sini interface-nya sudah kelihatan semua ya. Nah, oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk sebentar. Kita akan melakukan konfigurasi. Sebentar ya, saya siapkan dulu gateway-nya. Oke, nah ini gateway. Saya akan mengkonfigurasi pada Ethernet 7 ya. Oke, konfigurasi IP statik. Kita langsung saja klik interface-nya 2 kali, kemudian klik properties. Oke, setelah tampil kemudian pilih internet protokol version 4 atau TCP/IP versi 4, klik 2 kali. Nah, setelah itu untuk IP statik kita tinggal use the following IP address. Jadi ini konfigurasi IP statik ya. Sesuai arahan tadi di modul, yaitu IP-nya 192.168.1.1 dengan netmask 255.255.255.0, gateway-nya di 192.168.1.254. Kemudian untuk DNS servernya menggunakan network yang berbeda, itu 192.168.10.254. Oke, kita klik OK, kita simpan. Kemudian setelah kita simpan, cek apakah konfigurasinya sudah tersimpan, klik di details. Nah, di sini DHCP enable-nya no ya, artinya konfigurasi statik, IP-nya sudah sesuai, netmask sudah sesuai, gateway sudah sesuai, DNS server sudah sesuai. Oke, kemudian sebagaimana di modul kita diarahkan untuk melakukan ping ke dirinya sendiri, yaitu ping ke IP 192.168.1.1 dan hasilnya replay. Oke, artinya untuk poin yang pertama ini kita sudah berhasil ya. Kemudian di poin yang kedua, konfigurasi menggunakan GUI dengan IP-nya dynamic atau DHCP. Oke, untuk cara ini cukup simpel ya nanti. Oke, untuk pengecekannya sendiri, cek status DHCP-nya, kemudian hanya cek status DHCP ya. Oke, caranya lakukan hal yang sama, klik Ethernet 7, kemudian properties. Setelah itu di IP versi 4. Nah, tinggal teman-teman semua untuk DHCP klik aja obtain IP address automatically. DNS servernya pun sama otomatis. Klik OK, simpan ya. Oke, agak berat ya sebentar.
Oke, sudah tersimpan. Untuk konfigurasi DHCP-nya kita klik ya detailsnya apakah sudah benar. Nah, ini DHCP enable, yes, IP sudah dapat, netmask sudah dapat, gateway dapat, DNS dapat ya. Oke, jadi untuk konfigurasi menggunakan GUI untuk DHCP dengan IP-nya DHCP sudah berhasil. Oke, untuk DHCP sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu mengkonfigurasi IP address versi 4 menggunakan command prompt dengan IP-nya static. Nah, di sini IP-nya 172.16.1.1, netmasknya sama, netmasknya ini prefixnya 16, gateway-nya 1.254, DNS servernya network yang berbeda ini 100.254 ya. Untuk tata caranya sendiri kita harus tahu dulu interface mana yang mau kita konfigurasi gitu. Nama interface-nya harus kita ingat ya. Kemudian seperti ini komennya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Misalkan kita mau mengkonfigurasi Ethernet 7, maka caranya langsung saja kita ketik di kita buka dulu ya. Kita mulai dari awal, buka command prompt atau ketik cmd, kemudian run as administrator. Oke, langsung kita konfigurasi net sh interface IP, set address, kemudian NIM, nama interface-nya kita masukkan. Kita mau mengkonfigurasi Ethernet 7, maka masukkan Ethernet spasi 7 tanda kutip. Oke, kemudian konfigurasinya ini static atau dynamic gitu kan ya. Karena di tugasnya ini yang pertama kita static, maka masukkan static. Kemudian masukkan IP-nya, yaitu 172.16.1.1. Netmasknya 255.255.0.0 atau prefix /16. Kemudian gateway-nya 172.16.1.254. Oke, untuk konfigurasi IP address sudah berhasil ya. Coba kita cek dulu ya. Apakah sudah masuk konfigurasinya di Ethernet 7. Bentar. Oke, di Ethernet 7 kita cek konfigurasi IP-nya. Ya, oke, sudah masuk ya config-nya ya. Oh, ini kita cek dari GUI ya. Oke, untuk IP sudah ada, netmask sudah ada, gitu sudah ada karena sudah kita konfigurasi. Namun untuk DNS belum ada. Nah, karena DNS ini belum ada, jadi kita konfigurasi juga sebentar. Untuk mengkonfigurasi pada CLI untuk DNS-nya, kita bisa menggunakan komen netsh interface IP set DNS servers NIM. Nama interface-nya apa gitu? Ethernet 7. Kemudian IP yang akan disetting ini static. DNS servernya static, maksudnya bukan didapat dari DHCP server. Static. Kemudian 172.16.100.254 sebagaimana yang di modul ya. Oke, kita enter. Mungkin nanti yang akan tampil itu DNS server tidak ada gitu ya, karena memang tidak ada DNS server yang dengan IP ini gitu. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya. Oke ya, the configuration DNS server is incorrect or does not exist ya. Memang benar karena DNS server ini tidak ada. Tetapi dengan komen ini akan merubah konfigurasi. Kita bisa cek konfigurasinya di Ethernet 7. Apakah sudah muncul DNS 172.16.100.254 ini? Kita cek detail. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi notifikasi yang ini hanya menunjukkan bahwa DNS ini nggak ada gitu di jaringan. Karena memang saya tidak ada DNS server 172.16.100.254 gitu ya. Karena hanya untuk kebutuhan konfigurasi praktikum. Oke, untuk konfigurasi DNS sudah berhasil. Oke, kemudian di sini diarahkan untuk ping ke diri sendiri. Oke, nggak masalah, langsung kita ping 172.16.1.1 dan hasilnya reply. Oke, kemudian setelah static ini berhasil, langsung kita konfigurasi di poin berikutnya, yaitu poin D, dengan konfigurasi menggunakan command prompt tapi dynamic gitu ya. Oke, bagaimana caranya? Caranya seperti di modul, yaitu netsh interface IP set address NIM, nama interface-nya Ethernet 7, kemudian source-nya masukkan ya.
Kalau tadi static, sekarang kita masukkan search DHCP, langsung enter. Oke, kita cek apakah dapat IP. Bisa cek dari gue ya, apakah sudah dapat IP. Oke, sudah dapat 192.168.42.128, atau kalau dari CMD IP config ya. Nah ini 42128. Oke, sudah berhasil ya artinya. Oke, untuk poin D sudah berhasil. Kemudian yang poin E, buat konfigurasi IP address versi 4 menggunakan command prompt static berdasarkan konfigurasi di bawah ini. Kemudian Anda cek konfigurasinya. Oke, untuk poin E ini sebenarnya kalau saya lihat tidak jauh beda ya, atau sama persis dengan poin C, dengan poin yang ya poin C, hanya berbeda IP-nya saja gitu. Kalau ini IP-nya 10.10.01, ini 10.1.254, 10.10.254. Oke, kita bisa langsung konfigurasi aja ya, jika memang ini diperlukan gitu. Oke, kita bisa konfigurasi IP-nya, komennya sama seperti poin C tadi, tinggal kita rubah IP-nya 10.10.0.1, netmasknya 255.0.0.0, prefix /8 berarti. Untuk gateway-nya sendiri 10.10.1.254. Langsung kita enter ya. Oke, untuk DNS servernya ini satu jaringan ya, karena dia /8, 10.10.10.254. Nah, berarti tinggal kita rubah saja DNS servernya 10.10.10.254. Oke, mungkin akan muncul notifikasi yang sama, yaitu tidak ada gitu DNS server tersebut, namun secara konfigurasi akan tetap tersimpan ya. Oke, kita tunggu. Oke, the configuration DNS server is incorrect. Ya, memang nggak ada DNS server tersebut ya, does not exist. Tapi dari sisi konfigurasi akan tetap tersimpan di sini. Ya, nah ini DNS servernya 10.10.254. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang poin F. Nah, untuk poin F ini kita diperintahkan untuk menyimpan konfigurasi ya. Untuk menyimpan konfigurasi ini bisa menggunakan CMD dengan cara netsh, kemudian minc, interface, kemudian kita dump. Setelah itu kita pilih mau disimpan di mana, misalkan D, kuliah, kemudian IP versi 4 misalkan. Oke, nah sudah tersimpan, kita cek ya apakah filenya sudah ada IP versi 4. Nah ini filenya sudah ada ya. Nah untuk melihat konfigurasinya kita bisa menggunakan netsh min f, kemudian D, kuliah, IP versi 4 sesuai tadi yang kita simpan ya. Oke, nah ini sudah terbaca semua ya. Oke teman-teman semua, selesai sudah untuk tugas pertemuan 9 kali ini terkait konfigurasi IP address di Windows. Itu sangat mudah ya, jadi bisa teman-teman semua praktekkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.